Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Junio dari Bisnis Kreatif akan mempresentasikan hasil tugas pemrograman data dan raya mengenai arsitektur dan protokol web. Nah, pada kesempatan kali ini topiknya dibagi menjadi 3, yaitu pertama, menjelaskan perbedaan klien dan server, yang kedua, menjelaskan arsitektur sederhana aplikasi berbasis web, dan yang ketiga, menggambarkan perbedaan website dinamis dan juga website statis. Oke, ya, langsung lanjut ke topik pertama. Jadi, apakah yang dimaksud dengan server? Server adalah suatu sistem komputer yang menawarkan layanan tertentu kepada komputer atau jaringan lain. Dapat berupa pusat data, menyediakan informasi, atau mengatur hak akses. Jadi, data yang disimpan itu dapat berupa informasi atau berbagai jenis dokumen kompleks yang mana digunakan untuk berbagai layanan seperti menampilkan website atau contoh lainnya, menerima dan mengirim email. Terus di sini fungsi dari klien adalah sebagai pengguna atau pengunjung dari server itu. Server sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya seperti yang dijelaskan, mempunyai layanan penyimpanan data, melayani permintaan dari komputer klien, mengatur akses ke dalam jaringan, dan juga mengamankan dari serangan kejahatan. Yang dimaksud dengan mengamankan dari keserangan kejahatan adalah di mana di antara klien dan server ini terdapat suatu protokol. Kemudian, untuk bentuknya sendiri, server itu biasanya berupa jaringan komputer yang memiliki ukuran yang sangat besar, dan pada umumnya memiliki spesifikasi yang tinggi, RAM, dan prosesor yang berkapasitas besar. Namun karena seiring perkembangan zaman, server sudah tidak lagi berbentuk fisik, namun bisa juga secara virtual. Kalau cara kerjanya sendiri itu gimana? Jadi, server itu bekerja ketika ada permintaan dari klien yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, contohnya nih, komputer klien akan merequest layanan kepada server. Misalkan, klien ingin mengakses sebuah website. Lalu, request tersebut diterima oleh server, dan request tersebut akan diproses. Setelah diproses, hasilnya akan dikirim ke komputer klien berupa tampilan dari website tersebut. Untuk jenis-jenisnya, server terdiri dari berbagai macam jenis. Ada web server untuk menjalankan website, mail server untuk menyediakan fasilitas pengelolaan dan penyimpanan data email pengguna, dan juga ada database server, di mana sistem komputer yang menyediakan layanan penyimpanan, akses, dan pengolahan data. Contohnya itu softwarenya ada MySQL dan Oracle. Lanjut, klien adalah komputer atau perangkat yang berkomunikasi dan meminta layanan kepada server. Klien harus dilengkapi dengan aplikasi klien untuk mengakses informasi dari server. Contohnya itu seperti Chrome, Safari, atau Firefox sebagai klien layanan web. Jadi, klien dapat berupa perangkat seperti gambar di sini dapat berupa laptop, smartphone, ataupun desktop. Di mana biasanya komputer dari klien itu tidak sebesar atau secanggih server, karena klien memiliki beban kerja yang lebih ringan. Selain itu, klien hanya dapat memberikan perintah kepada server dan juga hak aksesnya terbatas. Jadi memiliki full akses itu adalah server. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan aplikasi berbasis web? Jadi, aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, JS yang membutuhkan web atau server browser untuk menjalankannya seperti Chrome ataupun Firefox. Aplikasi web tersebut dapat berjalan pada jaringan internet maupun intranet. Nah, contohnya itu ada web media sosial, web berbasis sistem informasi, contohnya search engine, dan web e-commerce. Jadi perbedaan aplikasi berbasis web dengan mobile apps itu kayak misalkan aplikasi mobile apps itu hanya dibentuk atau dibangun berdasarkan platform-platform tertentu. Misalkan aplikasi yang dikhususkan untuk Android, maka tidak dapat digunakan pada device lainnya. Dan tampilannya pun juga dapat berbeda. Sementara aplikasi berbasis web, kayak misalkan Gmail, itu dapat diakses melalui berbagai macam platform. Baik itu kayak smartphone, laptop, ataupun dari smart TV. Nah, terus
di aplikasi berbasis web itu juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada user interface atau di sini biasanya disebut dengan front end, di mana user interface itu adalah bagian yang dapat dilihat dan juga user itu dapat berinteraksi. Dan di sisi lainnya adalah backend atau dari sisi server. Itu adalah sisi yang tersembunyi dari user. Cara kerjanya itu misalkan adalah seorang user, dia memasuki suatu URL tertentu untuk membuka website misalkan. Nah, dia akan merequest dan request tersebut akan diproses oleh server. Contohnya lagi, apabila requestnya itu ada lagi, maka akan dicari database dan setelah direspon akan ditampilkan ke komputer dari user tersebut. Lanjut, website dinamis dan juga website statis. Website statis adalah sebuah website yang diisi dan kontennya tidak berubah-ubah atau bersifat statis. Hanya dapat diubah secara manual dan juga minim interaksi. Secara manual di sini maksudnya adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman pada website tersebut. Jadi tampilan pada website tersebut seperti gambar, teks, audio, ataupun yang lainnya tidak dapat dirubah. Dan website statis dikembangkan menggunakan kode HTML. Kelebihannya adalah tidak perlu keahlian programan khusus dalam membuat halaman statis, karena dia cenderung lebih mudah dibandingkan dengan web dinamis. Yang kedua, fleksibilitas. Contohnya dari website statis adalah company profile pada website perusahaan. Kayak misalkan kita lihat membuka website perusahaan di mana ada company profile. Biasanya di situ ada kayak visi, misi, dan lain sebagainya. Namun kita tidak dapat mengubah tampilannya. Kekurangan dari website statis adalah tampilannya kurang menarik karena kontennya tidak berubah-ubah, interaksi dengan klien jadi terbatas atau biasanya cenderung bersifat satu arah dan tidak menggunakan database. Selanjutnya adalah website dinamis, yaitu halaman web yang disusun dengan informasi dan data yang kaya. Isi, layout, dan kontennya dapat berubah karena adanya program yang berjalan untuk mengatur perubahan data. Nah, di sini website dinamis mengakses konten dari database atau konten manajemen sistem. Jadi, ketika update atau perubahan konten di database dari sini, maka konten tersebut juga akan berubah dan terupdate ke halaman klien. Kelebihannya apa? Yang pertama, tampilannya jelas lebih menarik karena konten dan layoutnya dapat berubah-ubah. Terus, menggunakan dynamic HTML, dapat menggunakan database untuk menyimpan konten, dapat menggunakan CMS untuk mengubah konten. Kekurangannya apa? Kalau kekurangannya yaitu website dinamis lebih kompleks dibandingkan dengan website statis dan juga di dalam search engine akan lebih sulit untuk ditampilkan. Contoh dari website dinamis itu apa aja? Kayak misalkan ada media sosial, website e-commerce, ataupun website pemesanan tiket. Nah, kalau di website e-commerce misalkan seorang user ingin mencari suatu kategori tertentu, maka dari website tersebut akan menampilkan halaman yang berbeda. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.